yang selalu kami muliakan, wabil khusus Ustaz Ali Mustafa, hadirin Bapak Ibu, muta'allimin muta'allimat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, yang mana malam ini kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga malam ini kita berjumpa kembali dalam rangka belajar bersama atau menuntut ilmu sebagai orang muslim. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita, Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya Rabbal Alamin. Salawat salam mari kita sama-sama curahkan kepada Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah suatu hasanah suri Allah bagi kita semua sebagai umat. Pada yang kami hormati, pada malam hari ini spesial. Biasanya MC Mukadimah langsung mulai ngaji. Malam ini ada salah satu jamaah kita, yaitu Ibu Susiamah. Siapa? Lupa. Susiam. Nah, Ibu Susiam, istri daripada almarhum Bapak Poliran. Pada malam hari ini beliau mempunyai hajat, yaitu kehauli almarhum Bapak Poliran. Yang keberapa itu? Lupa saya. Yang pertama. Oleh karena itu beliau minta doa, berwasiat dengan bacaan kalimat thayyibah. Dimulai tahlil singkat Pak. Karena almarhum ini salah satu jamaah kita dalam malam sore ini. Sedang kursi awal mula menjadi kita almarhum Pak Poliran itu, mudah-mudahan dia berjaya dulu. Dan untuk mengikat waktu kepada Bapak Haji Ali Musiron, jadi kami untuk membacakan tahlil singkat ini. Dan beliau Ibu Susiam berinfak pahala manfaatnya ya khususkan untuk almarhum Bapak Poliran. Tidak tahu berapa isinya, ini Bapak lihat yang mudah-mudahan jariah beliau Ibu Susiam ini betul-betul bermanfaat untuk almarhum Bapak Poliran. Syaulillahi minahul fatih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya Bapak Haji Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa.
إلى حضرتنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه. في خير الكرام والبيان والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يدنا الجميع فيقوم بالأنبياء والمرسلين والعلماء والمؤمنين والملائكة المقربين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نخرج ونور في سلطان ويشهد ومن والمؤمنين والمؤمنات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أوتنا وفيك قد sekalian, baina itu sufiati, baina mata sama sekalian, baina mabati, baina bamurut, baina baina bajun, baina bajai sekalian, baina baina senasi, baina senasi, baina kuali, baina dekat, baina anda ketman, baina terkuat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أودا إلى قبلا وإلى بنا يمثل له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون أنزل من قبلك وفي الآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين
yang berhak tidak jauhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang penake piye Pak. Kelima tadi sing wis mati Pak diurusi ae. Diurusi mereka. Wis mati didongakne Pak. Dah neo bahagianya Bapak Polres malam ini. Kita doakan berapa orang luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita semoga nasib seperti Bapak Polres banyak yang mendoakan. Oke, monggo sekarang melanjutkan kajian kita yaitu Ihya. Tentu masih tentang dunia. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda demikian. Yaqulu ibnu Adam, mali, wa halaka min malika illa ma tasaddaqta. Fa abqaita aw akalta fa afnaita aw labista fa ablaita. Rasul bersabda, Yaqulu ngomong, ngucap sapa ibnu Adam, anak turune Nabi Adam, ya kita semua ini. Awake dhewe kabeh kita semua ini adalah ibnu Adam. Ngucap piye awake dhewe biasae mali. Iki nggen aku, iki hartaku iki. Kae nang kono gunaku, kae genaku. Wa halaka min malika wa halaka ana to iku kudu awakmu Nabi min malika dari hartamu apa illama kecuali hartamu yang sesungguhnya yaitu illama kecuali harta tasaddaqta yang kamu sedekahkan. Itulah hakikatnya hartanya kita semua. Yang pertama, harta sing kula jenengan kumpulke niku belum tentu nggih jenengan. Nggih kula jenengan. Yang jelas harta yang sebenarnya yang kita miliki yang akan menolong kita ya harta yang kita sedekahkan. Kata Rasul yang pertama. Fa pokoknya monggo ngekalne sapa sira yani pahalanya kita kekalkan harta yang kita sedekahkan tadi. Yang kedua, au akalta fa'afnaita. Harta yang sebenarnya yaitu adalah yang engkau makan, kau habiskan buat makan itu. Dan yang ketiga, au labista fa'ablaita. Harta yang sesungguhnya adalah harta yang engkau pakai sampai rusak, sampai amok itu. Ini harta sak sesuai harta di dunia kafir. Lalu ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, begini Pak, wahai Rasul, ya Rasulullah, kenapa aku kok tidak suka mati? Bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kenapa kau kok takut atau tidak suka mati? Ya mungkin bukan hanya seorang Rasul ini, kita kabeh, kita semua mungkin ya gak senang mati. Semua senang mati ya dari malam ini. Mesti nggak suka, takut dengan kematian. Sebenarnya kalau kita semua Bu ya, Fatimah putri Nabi lagi takut pada kematian. Setelah Rasul ditanya, ya Rasul, kenapa aku kok takut sama kematian, tidak suka dengan kematian? Rasul menjawab, wahai anak muda, seorang rajul, apakah kamu mempunyai harta? Dia menjawab, ya saya punya harta ya Rasul. Kalau begitu, jawab Rasul, nafkahkanlah, infakkanlah hartamu itu. Karena hati orang mukmin itu bersama hartanya. Jika dinafkahkan, ia ingin menyusulnya, dan jika ditinggalkan, ia ingin tinggal bersamanya. Itulah harta.
Dalam hadis yang lain, dua hadis Pak ya malam ini bahasanya. Rasul bersabda, "Akhillahu ibni Adam." Utawi piro-piro temane anak turune Adam, utawi piro-piro koncone anak turune Nabi Adam, itu salasun, ada tiga. Temannya kita itu haikalnya cuma telu, cuma tiga. Apa yang pertama? Wahidun utawi teman yang satu, yang pertama itu yattabi'u, mengikuti apa wahid ing ibni Adam ila qobdi ruhi, sampai nyawanya dicabut. Jadi teman yang satu itu mengikuti hanya sampai rohnya manusia itu dicabut. Setelah dicabut mati, teman ini sudah meninggalkan kita semua. Yang pertama. Wasani utai teman yang kedua itu ila kubrihi, mengikuti sampai ke kuburannya Ibnu Adam, sampai ke kuburan balik neh moh diwarnai dipendem sopo berlori. Sing nomor telu, teman yang ketiga teman kita semua, yaitu adalah wasalisu ila mahsyari. Teman yang ketiga yaitu mengikuti, menemani kita semua sampai mahsyar di akhirat kelak. Ini yang bagus. Sekarang satu persatu, sing ngikuti, sing gelem melok sampai mati, roh kita dicabut, apa siapa? Walladzi mengetahui teman itu ya tabu kang ngikuti opala Ibnu Adam ila qobdi ruhi, sampai dicabut nyawanya Ibnu Adam tadi, yaitu adalah maluhu, hartane Ibnu Adam. Kita punya ladang, kita punya kebun, mobil, rumah dan lain sebagainya, mati ya wis. Kan begitu. Ya sudah, mobil tidak ikut jenengan, tidak ikut ngancani jenengan, sudah sampai di kematian itu. Harta benda ngikuti awake dhewe, ngancani awake dhewe. Sing nomor dua sampai kubure, walladzi yattabi'u ila qabri, teman yang mau ngikuti ngancani kita semua sampai kubur kita kelak, yaitu adalah ahluhu, anak bujune. Berdelok wis dipendem burung dienguk bujune, oh wis Pak, wis tinggal balik. Mau melok di rumah itu mulai sayang aja teman-teman yang bojo lho. Nah, ke nomornya bahaya. Iya. Oh, dan cuma mereka wis mati, orang mati lek kudu lewo ae. Gumun aku. Itu keluarga, Pak. Sampai di kuburan mengantar kita. Sayang kaya apa, bener kaya apa, nah wis mati ya kurang ngeterne, tapi lek gelem ngeterne. Wis mati ya mau ngendahi kubur iku ana cerita, Pak. Dulur kula piyambak niku. Bojone mati kula takoki sampai sekarang iki gak gelem ngendahi kubur. Bojo cah opo ya. Yang ketiga teman sesungguhnya walladzi yatabi'u, teman yang mengikuti menemani kita ilal mahsyar, yaitu adalah amaluhu, amal kebaikan kita semua, ya, termasuk ngaji pada malam hari ini. Somben nuntun kita semua sampai mahsyar, pada mahsyar itu. Ini pembahasan ihya menurut Diruniti ikhya ini akhlak, Pak, bagas akhlak kita. Sesungguhnya hidup harus bagaimana, menghadapi harta benda itu harus bagaimana. Insya Allah akan dikupas tuntas oleh Ustaz kita kepada beliau kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Oh, gitu. Iya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد. Bapak Kiai kali para asatidzah ingkang kula hormati, Mbah Haji beserta para bini sepuh-sepuh wonten yang kita hormati, para alim, para ulama, para rawuh sami sepuhanten ingkang minulya. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita tidak hanya live di dunia, juga live di akhirat. Pak Pon lagi nobar juga di sana. Alam barzah bro ini yang nonton bolo-boloku, masya Allah. Ini kan diizinkannya ruhnya seseorang itu ketika dibacakan doa untuk melihat keluarganya. Di marem-mareme penganteng-antengnya hati yang ingin sampun sedo itu hitungane keluarga. Masya Allah. Itu satu kesyukuran nggih. Pak Pon juga berarti jalan di sana. Beliau sudah berangkat duluan yang bersih jalan bareng. Gusti ini rencang-rencang kula, mungkin ngajeng nunut, ngajeng nututi kula, jalannya pun pagang. Arep ngaji wis digekne meja kan? Apa meneh lek arep nututi. Kula cepakne kopine Gusti ndang-ndang sinten mriku lah. Buat-buat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam monggo dipun aturaken kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kaji nggih dari sunnah-sunnah beliau lewat kitab Ihya Ulumuddin pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya, kalau sudah disampaikan oleh Pak Yai, yang pertama adalah hakikat harta yang kita miliki. Jadi, yang pertama hadis itu membahas adalah tentang dilek-leru permanen mungkin. Hakikat harta yang kita miliki, yang benar-benar kita miliki. Benar-benar kita miliki. Nomor satu tadi dipun aturaken bahwa harta yang benar-benar bisa kita miliki itu adalah yang bisa disedekahkan. Sedekahkan. Nah, sedekah itu sendiri tasik makna global. Teng Quran niku Gusti Allah lek matur kata zakat nggih damel sedekah. Kata infak nggih kadang-kadang Gusti Allah kali Kanjeng Nabi damel pakai bahasa sedekah. Bahkan tentang amal jariah pun juga pakai sedekah. Sedekatin jariyatin awail. Nah, sekarang kita balik. Ame adung mawon ben kelak nggih. Besar. Sedekah itu sendiri yang menjadi harta kita yang akan kita panen nanti di akhirat, Selain kita panen berkahnya di dunia, nanti di akhirat ini yang paling panen besar. Sedekah itu dibagi adalah zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Niki pahalane mawon fadilai sekawan. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Satu, fadilah orang yang membayar zakat mal atau zakat fitrah, tutahhiruhum, membersihkan harta, wa tuzakkihim biha, nomor kalih membersihkan jiwa, wa sholli alaihim, entuk dungane kanjeng Nabi, inna sholataka sakanun lahum, entuk ketentramaning jiwa. Niku sak ayat mawon menjamin kalau seseorang itu memperhatikan masalah zakatnya, dia sedang memperhatikan harta yang benar-benar akan kita miliki baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia berkahnya, di akhirat pahalanya. Yang pertama adalah zakat fitrah atau zakat mal, fadilai wonten sekawan wau. Yang nomor 2 B itu adalah amal jariyah. Nah,
amal jariah itu sendiri dikatakan oleh Gusti Allah dawuh di dalam Al-Qur'an, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Amwal itu lebih didahulukan. Kalau ada orang lapar, enten tiang luwe, niku luwe apik diceramai sik napa dikai sego. Yo. Makanya modelnya teman-teman kita di warkop niku lek eneng urung eneng sajen yo rada mulat ngene iki. Arwah tuh salat. Ya ora apa-apa nggih, memang ngeten iki lho Gusti kula ngaten mawon Guys. Ya. Jadi kalau kita tanya ada orang lapar, itu tidak bisa diberikan nasihat, diberikan apa pengertian-pengertian. Oke, termasuk beberapa orang atau tamu yang datang ke rumah dan sebagainya niku lek sambat perkara kefikiran niku jane kula ceramai nganggur asline. Nah niku kula mendel mawon. Lek sambat perkara fikir, perkara utang ngoten niku kula mendel mawon. Mas niki butuh duit, ora butuh dinasehati kan. Diwarai carane ngene-ngene ini paling ngati suwe ta. Syukur karek transfer ngono kok yo angel men. Kita ini sama orang kiri jangan kon nyari. Alon-alon nggih. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Mujahadah yang menempati niki wau tentang masalah sedekah yang nomor 2 ini adalah amal jariah. Niki harta yang ditasarufkan untuk kemanfaatan yang langgeng, kemanfaatan yang panjang. Contohnya apa? Nomor 1 nggih masjid. Nomor 2 tempat belajar. Nomor 3 kepentingan umum. Oke. So, pelan-pelan saja nanti kita akan terwujud nggih. Masya Allah. Nah, kita lanjutkan ini tentang masalah amal jariah. Nah, maka yang sudah di list di grup niku pun toh jenengan mengke mau pakai nama sendiri, mau dikirimkan ke orang tua atau penak pun toh. Oke. Jadi nanti itu penak. Ada ketika madrasah itu jadi tanah yang sudah terbeli. Insya Allah ila yaumil kiamah niku kiriman niku penak. Gusti kula nitip namung satu, saya hanya menitipkan 1 sak semen. Mboten napa-napa, sing penting seminggu pisan ngoten kan nggih lumayan ya nggih. Kuat kok. Wis to, santai saja. Ustaz kula namung saged titip kran setunggal. Mboten napa-napa, ya pokoke seminggu pisan kran siji. Mengki kan 1 tahun itu kan 50 minggu. 50 kan lumayan loh. Kan rusak cokne, kan rusak cokne. Nah, niku yang disebut dengan amal jariah dari harta sedekah ini tadi. Yang nomor 3 ABC itu adalah nafkah. Nafkah niku napa? Biaya untuk kebaikan. Kebaikan contohnya napa? Contohnya adalah nafkah untuk istri, untuk anak, untuk petegannya, untuk makanannya. Yang kedua adalah nafkah untuk pendidikannya anak-anak. Yang ketiga adalah nafkah untuk kesehatan mereka. Ya, jadi pun aman mawon. Ma min tu'amin yakulu ahlukum illa shadaqatan lakum. Tidaklah satu suapan makanan halal yang dimakan oleh keluargamu itu kecuali menjadi sedekah. Lah saat ini anak kula kali anake panjenengan kan lek dahar mboten nanten sak puluhan rompulan nggih. Nggih mangane sak puluhan tapi sak piring pirang puluh lah. Mane ojo cetil-cetil kali putra-putrine nggih. Giliran marung diet nih wayah anake tok niku luwih. Pun. Nafkah yang terakhir D ini adalah sedekah secara umum. Sedekah itu adalah memberi manfaat. Yang nomor 2 wau diatur nih kali Pak Yai bahwa harta yang benar-benar kita miliki B besar adalah apa? Makanan yang kita makan. Makanan. Nah, makanan itu ada syaratnya Bapak-bapak Ibu-ibu. Makanan itu akan menjadi benar-benar milik kita. Nanti juga ada dimensi pahala di akhirat, asalkan yang pertama adalah halal.
enak mboten halal mboten manfaat. Kalaupun sederhana tapi halal nggih masyaallah. Yang kedua thayyib. Nah, thayyib niki baik makanannya baik mboten nggigoni. Nggih. Jadi kula wau dikirimi video tiang mancing nggih gitu. Buka urung enek kiriman mboten wis mene. Nggih. Itu kalau kita bahas nggih masyaallah alon-alon belut, kepiting, napa malih tunggale lele. Niku ke enten sing mengkhilafkan halal napa mboten. Soale uripe niku di dua alam dan lele niku seminggu ditokne teng ember teman urip mboten kayak panganan. Mboten kayak bayi. Sami kalih wae belut. Lek kula milih sing halal. Jenengan milih sing mboten halal mboten napa-napa. Niku namung pengumuman kok, mboten fatwa nggih. Fatwa dengan pengumuman itu berbeda. Ada ulama yang benar-benar tidak mau makan di antara beberapa hewan tersebut. Ya lek yuyu haram Ustaz, lek kepiting mboten. Lah piye to? Semanut lah, monggo terserah. Halal thayyib baik. Yang nomor 3 ABC halalan thayyiban mubarakan berkah. Diarani berkah niku kapan? Ketika makannya saat lapar atau dibagi menjadi 3 perutnya. Sepertiga yang paling atas udara, sepertiga yang kedua itu untuk air, sepertiga yang di bawah itu adalah makanan. Kula kalih panjenengan saged ngatur ngeten iki. Angel. Ketel sedengan niku paling angel iki. Kula bareng ki sami mawon. Kula niku jane maem sekedhik-sekedhik. Cuman kadang-kadang sedinten niku ping sekawan, ping gangsal ngoten niku. Sepanggah iki ora dipangan yo nesu. Wis. Lek mboten kok ngoten iki. Kalau ndak dimakan kula nggih pengin. Dhisik kan lek keluwen rodok suwi purune nggih mboten. Pun. Yang ketiga adalah tentang masalah yang kita pakai, yang harta yang kita miliki adalah makanan niku syaratnya niki nggih. Makanan yang kita makan dikonsumsi syaratnya halal, thayyib, berkah. C, yang nomor 3 adalah pakaian sampai rusak. Pakaian yang digunakan sampai rusak. Nah, makna pakaian malbas itu ada 3, bukan bahbas, malbas. A, B, C. Pakaian yang pertama itu adalah maknanya nggih bener, jadi bener-bener pakaian. Yang kedua itu markab, malbas, markab, kendaraan. Yang nomor 3 niku adalah almaskan, rumah, tempat tinggal. Pakaian yang kita pakai sampai rusak, bukan yang dipakai hanya sehari 2 hari terus kemudian diberikan ke orang lain. Oke, senengane wae melu surane, oke. Pun alon-alon. Sing api-api eman Ustaz, bener menapa. Kendaraan yang kita pakai bener-bener mboten seperti sing di TV-TV itu. Senengane hanya koleksi. Lelek koleksi mboten saged dihisab mengke wayas alunaka anin na'im. Lah mungkin terus di apalagi namanya didebat lagi. Enggak bisa begitu Ustaz. Sayyidina Sulaiman itu kudanya saja ada 1000. Tapi kan 1000 kayaknya tinggi perang. Jenengan motor loro sing sitok kur ditumpak kur dilap. Guruwe motor apa motor numpak wong numpak motor. Nah, panasi tok manasi tonggo. Gara-gara sopo tuh emang. Kan nggih, kendaraan yang dikendarai bukan yang dikoleksi. Rumah yang ditinggali daleme kuatah tapi mboten didamel nggih. Nggih masyaallah. Nggih. Nah, dikontrakne Ustaz itu diniagakan. Diniagakan.
Pun alon-alon nggih. Jadi ini 3 hal agar kita bisa memiliki benar-benar semuanya harus bermanfaat. Nah, sedikit lagi. Lalu disampaikan kali Pak Yai yang kedua tentang masalah kecenderungan harta. Kecenderungan harta. Betul napa-napa nggih, kita ngajine rada gemet kata kecenderungan harta. Orang itu kalau memiliki kecenderungan harta, orang yang memiliki kecenderungan harta itu dia kalau sakit susah diobati, susah menemukan obat. Nggih. Dibuktikan di antara riset niku nggih, yes pokoknya data menjelaskan bahwa rencang-rencang di finance, di perbankan dan sebagainya itu, tiang itu yang bisa mentas dari pinjamannya itu biasanya 2. Satu, memang dia punya kelebihan harta sehingga bisa menutup pinjamannya, atau yang kedua entek sisan resik. Okay. Jadi kalau entek sisan resik terus kemudian sancut taliwondo, artinya dia mencari jalan. Aku orang duwe apa-apa. Tapi kalau setengah-setengah, ini kan datanya ngoten nggih. Kalau setengah-setengah niku arep dinggih lunasi eman, akhirnya sing penting yo mlaku. Duitku yo tetap di tabungan, sebagian dia tetap dipakai usaha, tapi dia tetap nyicil. Itu yang kejadian di mana-mana seperti itu. Nek diobati nggih ngoten niku. Makanya disindir kalih Pak Yau, tiang-tiang sing ngeten iki mesti wedi mati. Dulu bingung, guys, ra iso turu, golek kanca ngalor ngidul. Nyapa dolanan klotak. Ra iso turu jare. Ora iso turu kaya wudu ngono. Kula niku nek mboten saged tilem arep wudu. Jangankan pun mari wudu nggih maca Quran dereng, tasik budal teng jeding baru uyuh ngoten niku wis yur ngoten nggih. Setan itu sudah tahu lah, itu lek TikTok-tok bocah hinggo terus wudu maca Quran tak ribet. Nah, timbang ngono ya wis ben nguyuh tok raup turu. Enak to. Nggih. Itu diantaranya. Lek mboten ndang budal teng jeding, mboten ndemok banyu niku wangel. Klotak enak sing ngono. Mboten nyindir kula niku biasa wae. Lha ngerti napa jam kalih napa jam pinten? Iki grup lunting lali mboten kula pateni to wifi-ne. Luntang-lunting lho wong iki malah perang cangkem wis begitu ya. Iki wong ya kuwi-kuwi ya lho. Mboten nyindir kula mboten nyindir. Ya, kita kecenderungan harta. Seseorang yang memiliki kecenderungan harta, dia kalau punya penyakit akan susah diobati, baik penyakit fisik maupun penyakit dalam, penyakit hati. Lek cenderung kali harta. Terus ilajnya bagaimana? Obatnya bagaimana? Nomor 2, sekarang kita bicara tentang obat. Kalau niki demen dengan harta Ustaz, pripun carane? Dihilangkan wujudnya. Dihilangkan wujudnya. Nah, wujud yang paling ditakuti yang paling mempengaruhi kita itu adalah wujud uang cash, uang nyata. Wujudnya duit disimpan teng griya. Nggih. Jadi kalau kita alon-alon ya, pelan-pelan kita baca. Kalau punya uang cash disimpan di rumah, di brankasnya dan sebagainya, itu kadang-kadang jika kita belum bisa mengobati hati kita, cenderung duitku akeh. Kalau belanja yang ngawur dan sebagainya, ya tidak semuanya kan, itu dalilin istisna. Saben duwe dalil, setiap dalil itu ada pengecualian. Tapi mayoritas kita niku lek wujude enten, wujude duwe iku wis gatel wis norno. Napa malih sing gawe pun 77 to iki. Ibu-ibu itu sana. Ustaz, bojo kula niku lek dalu mulekan, mau nyekentu ngeten. Nyapa ngenteni midnight jam 00 niku kan. Ya Allah. Ya garwane jenengan pun sepuh ngoten lho. Ya pinter niku Ustaz dolanan sopi.
Perasaan mboten nate tempoken, lho mboten nate tempoken tapi paketane bendinten. Wah. Angel wis. Dihilangkan wujudnya. Nah, dihilangkan wujudnya dianjurkan bagaimana? Satu, niki diniagakan. Nomor satu yang paling bagus niku diniagakan. Didamel usaha, ditumbasne barang, disade, dibikin kontrakan, dikontrakkan, dibikinkan apalah nggih, dibikinkan bisnis, itu belikan beberapa mobil, disewakan, monggo. Ini yang paling berkah. Kalau uang itu diniagakan, maka kecintaan, kecenderungan kita kepada uang itu benten. Ya tidak gampang tersinggung, kita juga merasa santai, ya humble, longgar gitu. Nomor kali setelah diniagakan lek mboten saged diwujudkan dengan emas. Mungkin ada pembahasan di pertemuan yang akan datang. Diwujudne emas, ampun nabung dengan wujud Uang. dengan wujud emas, tapi bukan emas perhiasan. Lalu lek emas perhiasan dilut-dilut ngerti pondang panten kota foto nggih. Nah, yang lebih berat lagi, yang lebih bagus lagi kita turunkan lek mboten saged emas diwujudkan dengan tanah. Tanah niku nggih masyaallah. Ini kalau emas itu disebut dengan ma'adin. Ma'adin itu napa? Artinya adalah barang tambang. Barang tambang napa barang tambah? Barang tambang. Tambang napa tambeng? Nek ustaz ngaji ning kene ngomong dhewe. Tambeng di sini itu tambang, oke? Nah, tambang, barang tambang. Barang tambang artinya orang yang punya emas banyak dengan yang memiliki tanah meskipun kecil niku lek dalam pengkajian sing mulya sing duwe lemah timbang sing duwe emas. Sing duwe emas kathah, emas itu masih bisa digali karena dia barang tambang. Lek lemah ki arti budak piye? Wong bumi niki pun dikenteng kalih Gusti Allah. Gedine bumi namung sementen. Wilayah Makassar itu hanya segini. Tidak Ustadz, niku tiang Citraland, niku tiang Ciputra, niku nguruk lautan. Iya, lautane diuruk, alih banjir. Pindah lautane ora Sidorono, pindah Tengkarwisi. Ngarepane Pak Imam, Ustadz Muhaimin niku kan terus sampai gen kula niku kelelep kula ngungsi teng Dimata. Niku kan pola tiang Ciputra niku to. Ya ini aku kenal bos ya santai. Ya, ini dilihat. Makanya ngaji enten tadi itu dilihat di YouTube diperlihatkan kali admin ya. Ustadz ada yang komentar apa? Katanya kalau belajar tasawuf pagi hari siangnya jadi bungu. Wah, lah iki luwih nemen ya. Lek belajar tasawuf bengi kasido pun. Nah, nulis komen ngoten niku biasa saja. Nggih, artinya kadang-kadang kita Ustadz Ali kita ngaji di Himata itu ngaji apa? Ngaji tasawuf. Tenang saja, Bro. Sampean itu kan ngaji lagi teko hari ini toh. Paling yo ndelok potongan video. Apalagi kalau hadir sehari saja, 1 jam saja kita akan memahami, apalagi kalau sudah hadir dari awal sampai hari ini. Nih. Jangan dari sana. Duwe lek saged jangan sampai berwujud uang nyata kecuali kebutuhan. Dirubah jadi modal untuk diusahakan atau disimpan emas atau disimpan menjadi tanah. Tanah itu disebut dengan tirkah atau warisan. Makanya ulama-ulama solih lek teng Sadiliyah itu dianjurkan wong niku lek sedo ninggalo warisan kanggo anak putu. Warisane duwe udu emas tapi lemah. Mulya-mulyane warisan niku lemah. Tapi kan Kanjeng Nabi mboten marisne lemah. Sing diwarisi Sayyidah Fatimah ya ora butuh lemah. Wong imane luwih kuat, tapi lek anak kula kalih anake panjenengan. Ayo. Ora diwarisi yo nyangkut tanggane kuwi. Pun alon-alon. Ini ya, jadi obatnya di situ. Kecenderungan harta. Obat yang terakhir apa? Nomor 3, obat yang paling cespen kalau disimpen tanah yo ora iso, emas ra iso, niaga ndak bisa, wujud uang nggih boten saged. Obat yang ketiga itu dihabiskan untuk
sedekah. Makanya ini yang dilakukan kemarin kita bahas toh, Sayyidina Abu Bakar 100%, Sayyidina Umar 50%, Sayyidina Utsman 50%, Sayyidina Ali itu 100%. Senajan toh beliau memilih kehidupan yang sederhana, semua hartanya disedekahkan. Itu lebih selamat. Sami boy tiang-tiang nyuwun ngapunten, pengen cepet lunas itu salah satunya habiskan uangnya. Kalau sentek duit terus bari pecah nalare. Kira-kira piye ya? Ngoten niki. Kula yang ngrasakne. Zaman kula tasik separuh duit, separuh duwe utang. Niku ora lunas-lunas. Nggih. Ya separuh wae. Nggih. Giliran wis digasur-gasur nih ngoten nggih. Setahun niku ya kelar elek. Wis tapi ya itulah masa lalu toh. Niki pun lemu kok. Santai. Pun. Nah, terakhir tadi ada tiga sahabat. Salasu ahilla, 3 sahabat yang ada orang terdekat kita. Yang pertama tadi ngantar sampai pintu kubur. Oke. Yang pertama ajal deh Mbak. Nah, yo karek walik iki ajal. Iki aneh nang kene. Ora melu ngaji ra paham. Ngoten mawon. Aneh kok nang guri. Ajal dulu. Siapa yang sampai ajal? Harta yang tidak diatur dengan baik. Lek hartanya diatur dengan baik seperti ini, senajan to sedo sik ninggal harta berkait tasik kata. Yang kedua yang sampai pintu kubur keluarga. Dan yang terakhir C yang sampai akhirat adalah apa? Niki nggih. Wallahu a'lam bishawab. Ini pada tentang harta sudah dibahas seperti itu Bapak Ibu. Sebelum pertanyaan kami akan bacakan hasil daripada infak majelis taklim yang bernama di Mata yang paling Jumat ini untuk pembangunan madrasah kita insya Allah perlahan mendapatkan 4.373.000. Jadi 10.000 setiap hari Jumat itu Bapak Ibu dikumpulkan oleh Bapak Panitia, Bapak Pendanaan, yaitu selama 1 minggu kemarin mendapatkan 4.373.000. Sedangkan impas 3 subuh dalam 1 minggu mendapatkan 1.370.000 rupiah. Alhamdulillah. Inilah yang dimaksud harta benda yang di manajemen yang baik seperti yang diutarakan oleh Ustaz. Semoga yang beriman itulah nanti akan menolong kita semua. Amin. Semoga untuk pertanyaan saya sudah ada pertanyaan tentang harta. Mas setengah 10. 5 menit Pak. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian, silakan ngobrol. Harus paham kabeh gitu. Mau Inggris deh, paham kabeh gitu. Bukan Cina ini malah. Ya, alhamdulillah. Saya jengatung untuk tanggung malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini apa ya? Oke. Jadi kita ini dunia ini bisa jualan, bisa mengaji, bisa apa-apalah. Itu dibilang masih tidur. Kemudian kita meninggal itu dibilang baru hidup. Itu maksudnya bagaimana tuh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita di dunia pada iso dodol, iso golek duit, iso golek bojo, tapi kadang sik mati baru hidup. Iya jadi. Hakikatnya yang tadi insyaallah kan di dasar Ustaz kita. Orang yang lain silakan ibu-ibu, ada perwakilan ibu satu. Ada. Silakan yang lain.
Aduh, iya, aduh. Pak Jiono berarti tangan. Oh, berpaham. Oh, berpaham. Monggo. Masih ada waktu, salah terjawab sebenarnya. Oh, Pak Bahaya bisa deh. Oke. Silakan. Monggo. Oh, Mas Sahrin. Mas Sahrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk harta yang lebih aman itu dirupakan berupa tanah. Kadang-kadang orang berpikir berupa tanah nanti kalau sudah tua, kemungkinan anaknya banyak, otomatis juga banyak rebutan. Oke. Itu mungkin kalau menjadi rebutan, mungkin menjadi balak bagi orang tua. Itu yang paling bagus itu bagaimana? Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas saya ini pada khawatir. Oleh duitku kalau kita temuin tanah, tapi tinggal mati berebutan anakku terus yes. Bahaya aku di akhir. Terima coba ya untuk waktu sudah 9:30. Ya, insya Allah bisa membantu ke dalam Iya, Pak. kali mau. Izin Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Enten hadis Kanjeng Nabi niku annasu kulluhum niyamun. Fa idza matu intabahu. Manusia itu ketika masih hidup, manusia niku Bani Adam. Kecuali satu niki Bapak Adam. Anaknya namanya Adam. Yang lain anak Adam, ini bapaknya Adam. Lama. Luwe itu. Betul-betul Gus Dur nggih. Buyut. An-nasu niyamun. Manusia itu memang dalam kondisi itu. Sebenarnya itu ada korelasi atau tanasub, ada hubungan dengan innal insana lafi khusrin wal asri innal insana lafi khusrin. Dalam makalah yang lain itu disampaikan bahwa innal hayata yaumun. Hidup itu hanya sekumpulan hari. Jika kehidupan itu semakin berjalan, maka hari-hari itu sebenarnya sedang berjalan. Nah, dikatakan innal insana lafi khusrin, tidak ada manusia nanti niku sowan tenggening Gusti Allah kecuali dia merasa rugi. Bahkan niku sampai ada ditanyakan tentang tafsir niku, hatal anbiya wal mursalin. Apakah sampai para nabi dan rasul itu juga menyesal? Nggih. Merasa rugi. Dibuktikan bahwa para nabi itu ketika dibangkitkan di padang mahsyar itu terus grayi toni awake dhewe. Ya nafsah, aduh nasibku piye begitu. Oke. Jadi ruginya setiap orang berbeda. Orang yang baik merasa rugi karena apa? Dalam satu hari itu seandainya jatah kemarin itu kan tidurnya 8 jam ya. Kan bisa saja dikurangi 1 jam ditabung untuk digunakan ibadah, tapi ternyata tidur yang 8 jam itu memang dipakai terus, sehingga orang yang beramal secara reguler saja, beramal dengan baik bagi 3 kan, 8 jam beribadah, 8 jam tidur, 8 jam untuk bekerja, itu yang sepertiga dari usianya itu tidak mendapatkan pahala karena dipakai istirahat. Ataupun kalaupun dapat pahala, tidak seperti pahalanya orang yang qiyam, orang yang sedang berdiri untuk melakukan ibadah. Jadi an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Sebenarnya nanti kita akan menyesali hal-hal yang sudah kita lewati. Terus ibrohnya seperti apa? Ibrohnya diantaranya adalah ketika kita SMP sering kan, lamun to aku rodok tenanan nalika SD, kira-kira SMP nggak sesulit ini deh. Seandainya saya SD dulu itu belajarnya sungguh-sungguh, saat SMP tidak akan
sesulit ini. Nah, begitu juga nanti ketika kita sudah beranjak dewasa, remaja, pun sepuh. Kadang-kadang kan kita ngomong sama anak-anak, "Ledo, kalau belajar yang sungguh-sungguh, kadung tuwek kaya bapak karo emak, itu repot." Itu kan sebenarnya sebuah intabah. Intabah itu seseorang yang dia sedang terbangun. Nah, bagusnya kita itu terbangun masih di dunia dengan mengkaji yang seperti ini. Ternyata yang 20 tahun, yang 30 tahun digunakan kurang manfaat. Berarti sisa nafas yang ada, ini. Itu kita bisa bangun di alam kita ini kan mumpung Muharram ya. Muharram dina Ahad niku Masya Allah jarang. Yang niku lek nglakoni dalail niku kan hizibin niku diwaca kan Ahad. Jadi dimulai dari hari Ahad. Hadrohnya itu juga di hari Ahad. Pas suro biasanya ngitungin niku ngajine niku wayah suro. Kula lali mboten bengatan dhewe. Kan arep mulih ngeten iki perlu sangu to, bengati ini setoran kan ngoten lumayan sing roh ae ora roh ya. Itu ya. Jadi idza matu intabahu. Nah, saat orang itu mati dia akan bilang kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Yang kedua, bagaimana seseorang yang meninggalkan harta benda terus nanti dia khawatir akan anak-anaknya yang berebut tentang harta tersebut. Ya, kecenderungan kepada harta itu kalau kita hanya meninggalkan harta saja untuk anak-anak. Nggih, jenengan lek medal mriki suka lihat mobilnya Mbah Haji almarhum Mbah Haji Sanus Pak Yai. Nggih. Harta terbaik itu adalah anak yang soleh. Ya. Berhubung kita bahasnya harta, hari ini bahasnya harta, tapi Kanjeng Nabi sebelum membahas harta yang kita tinggalkan, niku bahas 3 hal. Adibu auladakum ala salasi soleh. Anak-anak itu, anak kita sebelum ditinggali harta, perhatikan adibu auladakum ala salasi soleh, 3 hal ini. Yang pertama adalah hubbi nabiikum, kenal Nabi. Cinta kalih Nabi. Bayangkan. Yang kedua, wahubbi ahli baitih. Yang kedua, dekat dan cinta kepada keluarga Nabi. Keluarga Nabi kan kemarin kita sudah bahas toh, ada dari yang dengan nasab, ada yang dengan sanad. Kalau dengan sanad itu para alim dan ulama. Anak-anak kita pastikan dekat dengan alim dan ulama. Nggih. Bagaimanapun nggih, kalau seumpama mau testimoni, Ustadz, anak kula tidak seperti anak-anak normal lainnya. Aku lo gadah kok. Gadah anak yang tidak sama dengan yang lain. Nggih. Sekalipun dekat dengan saya pun dia juga saya carikan guru loh nggih. Entek dhuwit ben, ora tek gaji kula niku. Kurang njaluk Pak Dowo iki tanggoku. Ora oleh silih BPKB losno. Silih BPKB ini kan ora oleh. Kita lihat ya. Keluarganya Nabi itu ada kalanya dengan nasab, dengan sanad. Syukur-syukur sakit kali. Nasabi sambung Kanjeng Nabi, sanate sambung kali Kanjeng Nabi. Nggih, kula niku tahadus bin nikmah, kula lirin niku mbeler era umum ketika berada di Tangerang niku barokah Habib Umar atau mriko terus kemudian saged futuh malih, saged ngaji malih. Kula niku jangankan pas zaman kucluke niku kok maca Quran. Nggih. Maca Quran niku mboten saged, maca ABC gedrik saking edane niku ngoten. Pun ngoten mawon rasa ditakne teman-teman. Nggih. Terus main dua-dua malahan. Yang nomor 3, wa qiraatil Quran, dia memiliki Al-Quran. Ini warisan yang nomor 1. Pakai bintang. Lek pun kenal Kanjeng Nabi, dekat dengan ulama, di hatinya ada Quran, jenengan tinggali warisan. Wis pokoke jos niku. Mesakne koyo kula niku iso ngaji tapi kere, mesakne saestu mesakne. Toh? Nebenge ngaji teng himatan nunut. Nggih. Ngaji teng mriko nunut, urung duwe dalem, urung duwe majelis sing manggone dhewe rak mesakne. Nah, toh
Nah, makanya yang seperti ini loh yang dikaji. Ojo mikir Ustadz mengke anak kula lek tak tinggali duit nggih tinggi rebutan. Ojo mikir semonten riyen, mikir bagaimana saya mempersiapkan mumpung dia masih hidup dan kita masih hidup. Ajari dia, adibu auladakum ala salasi hisolim. Wis kebacut Ustadz, ya wis piye lah kon tuku-tuku di setel YouTube apa piye ngoten. Nggih. Tidak ada cerita kebacut, tidak ada kata-kata terlambat kalau masih ada nafas. Modal pertama kita itu nafas. Hutang segunung lek wong bongko ya ora iso nyauri. Gitu, utang 5.000 lek bongko mboten saged nyauri. Hutangnya segunung nafasitas enten masih ada kemungkinan untuk bekerja. Yang sakit matuk ninggal, diobati apa? Arep dicekoki konidin mboten saged. Nggih. Biar kados Ustadz Muhaimin ringnya niku 8 paribasan nggih. Nafasnya masih ada, harapan masih akan tetap ada. Pagi sore, pagi jualan, sore malam ngaji engko bengi pala yahu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata harta atau anak jika kita manage dengan benar, insya Allah semua menjadi jariah kita semua. Jadi mudah-mudahan kita semua warga mata ini, ya, tentu ya tanahnya pun kata-kata tinggal ini. Saya ada kekhawatiran di situ. Langkah yang paling pertama ya aturkan Pak Dewi tadi ya, anak kita dididik dulu, kita kenalkan Nabi, kenalkan keluarga Nabi, ya kita didik untuk memahami Al-Quran di Allah sebanyak apapun firqah atau tinggalan yang dengan apa, kita dilanjutkan perjuangan dengan Insyaallah. Ya, alhamdulillah Bapak sekalian, tentu dengan pertanyaan dan jawaban yang terakhir tadi kajian pada malam hari ini kami tutup. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat malam ini senantiasa bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk pesanan kepada sekali sebelumnya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Adang biar. Ustaz, monggo Ustaz.